Warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u athabakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u ajarakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله الذي جعل طاعته وتقواه وسيلة العبد وطريقا له إلى جمع الخيرات والكرامات في آخرته ودنياه، وجعل معصيته ومخالفة أمره للعار والنار في الدنيا ودار القرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار ومن جميع الأهوال والأخطار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين أنزل الله عليهم السكينة وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أما بعد فيا عباد الله إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته. Hadirin rahimakumullah, sebelum memulai khutbah ini saya mengajak kepada kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bukti dari kesungguhan iman manusia. Takwa adalah pembuktian secara nyata dari keimanan. Jika manusia mengaku beriman kepada Allah, tetapi dia tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka belumlah sempurna keimanannya. Iman tidak akan bermakna jika tidak disertai dengan takwa. Jika diibaratkan iman adalah matahari, maka takwa adalah sinarnya. Matahari tidak akan berarti tanpa sinarnya. Hadirin rahimakumullah, untuk meningkatkan ketakwaan ini perlu kiranya kita sadar diri dan paham atas posisi kita sebagai seorang hamba, agar kita tahu dengan benar bagaimana harus bersikap dan berlaku pantas sesuai perintah Allah Ta'ala, yaitu menjadi hamba yang taat kepadanya. Sungguh tidak pantas jika kita berbuat sesuka hati di muka bumi ini, padahal seluruh alam semesta adalah milik Allah, dan apa yang berlaku di muka bumi ini berupa nikmat-nikmat yang kita rasakan semua karena kebaikan Allah Ta'ala. Dan ingatlah bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat 131 Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa kana Allahu ghaniyan hamida." Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu, agar bertakwa kepada Allah. Akan tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya hanyalah milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada semua manusia untuk selalu bertakwa kepadanya, meskipun sejatinya Allah tidak butuh kepada ketakwaan tersebut. Allah Maha Kaya, ingkarnya manusia tidak memberi mudarat apapun kepada Allah. Begitu juga ketakwaan manusia tidak memberi manfaat sedikit pun kepada Allah. Allah memerintahkan kita semua untuk bertakwa agar kita mendapatkan rahmat-Nya, bukan karena Allah butuh terhadap ketakwaan manusia. Kitalah yang butuh kepada bertakwa. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'tah." Sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Hadis ini adalah sebuah sindiran atau majas yang sebenarnya mengandung makna ancaman dan celaan. Artinya, jika kita sudah kehilangan rasa malu dan kita sudah tidak peduli kepada Allah,
maka kita dipersilahkan berbuat semau kita. Silakan turuti kemauan nafsu kita. Akan tetapi ingat bahwa kelak Allah akan membalas seluruh perbuatan yang kita lakukan di dunia. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah hikmah yang dapat kita renungkan bersama, di mana seorang ulama sufi bernama Ibrahim bin Adham pernah dimintai nasihat oleh seorang ahli maksiat yang mengaku sangat sulit sekali untuk berhenti dari perbuatannya, dari perbuatan maksiatnya. Kemudian beliau, Ibrahim bin Adham, menyebutkan ada 5 syarat yang harus dipenuhi dan dikerjakan oleh ahli maksiat tersebut jika memang masih ingin terus bermaksiat kepada Allah. Dia mengatakan jika 5 syarat ini mampu ia penuhi, maka ia dipersilahkan untuk berbuat maksiat sesukanya. Kemudian Ibrahim bin Adham menyebutkan satu persatu syarat tersebut. Syarat yang pertama dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, jika engkau mau bermaksiat kepada Allah, maka jangan pernah engkau makan dari rezekinya Allah. Mendengar syarat tersebut, orang itu terkejut. Kemudian dia berkata, lantas aku mau makan dari mana, wahai Ibrahim? Bukankah semua yang ada di bumi ini adalah rezeki dari Allah? Ibrahim bin Adham pun menjawab, apa yang kau katakan itu benar. Kalau engkau sudah paham tentang hal itu, masih pantaskah engkau makan dari rezekinya Allah? Sementara engkau selalu berkeinginan melanggar larangannya Allah. Setelah itu Ibrahim bin Adham menyebutkan syarat yang kedua. Jika engkau ingin bermaksiat, maka jangan pernah tinggal di buminya Allah. Syarat ini tentu saja membuat orang tersebut semakin terkejut. Lantas Ibrahim bin Adham berkata, wahai hamba Allah, coba pikirkan, apakah pantas engkau makan dari rezekinya Allah dan tinggal di buminya Allah, sementara engkau melanggar semua larangannya? Kemudian orang tersebut berkata, ya engkau memang benar, ya engkau memang benar wahai Ibrahim. Ibrahim bin Adham kemudian melanjutkan pada syarat yang ketiga. Jika engkau masih mau bermaksiat, carilah tempat tersembunyi yang tidak dapat terlihat oleh Allah Ta'ala. Mendengar syarat yang ketiga ini membuatnya semakin terkejut untuk kesekian kalinya. Dia berkata, wahai Ibrahim, nasihat macam apa ini? Mana mungkin Allah tidak melihat kita semua? Kata ahli maksiat tersebut. Ibrahim bin Adham pun menjawab, jika memang engkau yakin tidak ada tempat bersembunyi untuk lari dari pandangannya Allah, apakah engkau masih tidak malu untuk berbuat maksiat? Orang tersebut pun mengangguk paham terhadap perkataan Ibrahim bin Adham. Kemudian Ibrahim bin Adham menyebutkan syarat yang keempat. Jika nanti malaikat maut datang hendak mencabut nyawamu, katakanlah padanya, wahai malaikat, tundalah kematianku dulu. Aku masih mau bertobat dan melakukan amal soleh. Mendengar kalimat ini, orang tersebut semakin tersadar. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengatakan, wahai Ibrahim, mana mungkin malaikat maut akan memenuhi permintaanku? Lantas Ibrahim bin Adham pun menjawab, wahai hamba Allah, kalau kamu sudah meyakini bahwa tidak bisa menunda dan memundurkan datangnya kematianmu, lalu bagaimana engkau bisa lari dari murkanya Allah? Kemudian orang tersebut berkata, baiklah Ibrahim, apa syarat yang kelima? Kemudian Ibrahim bin Adham pun menjawab, wahai hamba Allah, jika kelak pada hari kiamat malaikat Zabaniyah datang hendak menggiringmu ke api neraka, maka janganlah engkau mau untuk ikut bersamanya. Perkataan ini membuat orang tersebut terguncang. Dia berkata, wahai Ibrahim, sudah pasti malaikat itu tidak akan membiarkanku menolak kehendaknya. Pada akhirnya ahli maksiat tersebut tidak tahan lagi mendengar terhadap setiap kata yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Dia pun menangis dan menyatakan taubat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, dalam kisah tersebut Ibrahim bin Adham mengajarkan kita tentang hakikat seorang hamba. Kita bukanlah siapa-siapa, dan kita tidak bisa apa-apa tanpa kebaikan dan pertolongan Allah. Lantas bagaimana mungkin kita bisa sampai dengan sengaja terus bermaksiat kepada Allah? Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq karangan Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi disebutkan bahwa ada 3 sebab yang menjadikan seseorang itu bertakwa. Pertama,
Sebab yang pertama, sadar diri bahwa kita adalah hamba yang rendah dan hina. Dan sadar bahwa Allah Maha Kuat dan Maha Mulia. Dengan demikian, tidak pantas bagi seorang hamba yang hina mendurhakai Allah yang Maha Mulia. Sedangkan semua kendali atas diri hamba itu ada pada kekuasaan Allah. Sebab yang kedua, mengingat segala kebaikan Allah kepada kita di setiap keadaan. Jika kita sadar bahwa Allah adalah zat yang maha baik, yang maha memberi nikmat kepada seluruh hambanya, maka alangkah tidak tahu dirinya kita jika kita membalas kebaikan Allah dengan perbuatan-perbuatan yang membuatnya murka. Dan alangkah tidak tahu dirinya kita jika kita membalas kebaikan Allah dengan ingkar kepadanya dan kufur terhadap nikmatnya. Sebab yang ketiga, sebab yang terakhir, selalu mengingat tentang kematian. Jika kita tahu bahwa pada saatnya nanti kita akan mati dan setelah kematian ada akhirat, dan di mana hanya akan ada dua tempat yang disediakan oleh Allah, yaitu surga dan neraka. Hanya ada dua tempat yang disediakan oleh Allah, yaitu surga dan neraka. Maka apakah kita masih tidak akan mempersiapkan bekal untuk mendapatkan surganya Allah, yaitu dengan iman dan takwa? Dan apakah kita masih akan membiarkan diri kita terus berkubang di lumpur kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke jurang api neraka? Wal'iyadu billah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ibadihil muttaqin al-mukhlasin wa razaqana quluban 'amiratan binuril yaqin wa amaddana wa iyyakum bi amdadis salihin bihaqqi khatamil anbiya'i wal mursalin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil 'allam wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi wali ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wardallahu an khulafaihir rasyidin al-hudatil muttaqin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabati wal qarabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadalal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin wa thabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin.
اللهم دمر اليهود والصهيونيين وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا هذا بلدة آمنة مطمئنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.